So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kakak di sini mau memperkenalkan terlebih dahulu. Nama kakak Rizky Istighfara, biasa dipanggil dengan Rizky dengan NIM 210103110013 dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep multikultural. Adik-adik di sini tahu tidak konsep multikultural? Ciri-ciri masyarakat multikultural, sikap menghargai keberagaman, itu apa? Mari kita jelaskan di video berikut. Konsep multikultural dalam sejarah masyarakat majemuk yang merupakan awal mulai dari terbentuknya sejarah multikulturalisme sejak tahun 1960-an. Istilah multikulturalisme sudah dikenal oleh masyarakat, terlebih lagi setelah adanya gerakan hak-hak sipil di mana mengkritisi terhadap kebijakan asimilasi terhadap kelompok minoritas yang sudah berjalan lama mengenai budaya yang dominan Amerika, terutama pada New York dan California. Secara etimologis, multikultural berasal dari kata multi yang artinya banyak atau beragam, dan sedangkan kultural diartikan budaya. Jadi multikultural adalah keberagaman budaya. Keragaman budaya mengindikasikan bahwa terhadap berbagai macam budaya yang memiliki ciri khas tersendiri yang saling berbeda dan dapat dibedakan satu sama lainnya. Masyarakat merupakan suatu sistem. Setiap daerah memiliki anggota masyarakat masing-masing dan menganut sebuah budaya yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri sebagai acuan nilai, norma, identitas bagi individu-individu yang tergabung dalam kelompok masyarakat tersebut. Masyarakat multikultural itu sendiri ada beberapa penjelasan dari setiap penemu. Yang pertama yaitu Matzlever yang menjelaskan masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok, penggolongan, pengawasan, tingkah laku, serta kebebasan manusia secara keseluruhan dan selalu berubah. Yang kedua yaitu Comte yang menyebutkan masyarakat adalah suatu keseluruhan organik, keseluruhan yang pada dasarnya selalu terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung. Masyarakat bersifat dinamis dan selalu berkembang. Yang ketiga yaitu Hasan Sadili, masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terkumpul dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya, saling bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Yang keempat dari Az-Zumardi Az-Zahra yang menjelaskan multikultural pada dasarnya adalah pandangan dunia yang dapat diterjemahkan sebagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas dan multikultural dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima yaitu Rifai Harahap yang menyebutkan multikulturalisme yang mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, menyikapi, dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama, dan sebagainya.
namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut. Yang keenam yaitu J.S. Furnival yang memaparkan bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih komunitas yang secara kultural dan ekonomi yang terpisah-pisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda yang satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh yaitu Lawrence Bloom, seorang guru besar filsafat di Universitas of Massachusetts di Amherst, yang menawarkan definisi multikulturalisme sebagai berikut. Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seorang serta buah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Yang kedelapan yaitu Pierre L. van den Bergh yang menjelaskan ciri-ciri masyarakat multikultural diantaranya adalah yang pertama, terjadi segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok subkebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga yaitu kurang pengembangan konsensus di antaranya para anggota terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Yang keempat yaitu secara relatif seringkali mengalami konflik di antaranya kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan atau coercion dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Yang keenam yaitu adanya dominasi politik atau kelompok terhadap kelompok yang lainnya. Yang kesembilan yaitu Parek yang membedakan 5 macam multikulturalisme, yaitu yang pertama, multikulturalisme isolasionis. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif. Yang ketiga yaitu multikulturalisme otonomis, dan yang terakhir yaitu multikulturalisme kritikal atau interaktif. Yang terakhir yaitu sikap menghargai keberagaman. Contoh dari sikap menghargai keberagaman di Indonesia yaitu untuk menjunjung persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu menghormati orang yang berbeda agama dan juga suku. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga yaitu membina kerukunan dengan tetangga, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat yaitu mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Yang kelima yaitu saling menghormati dan menghargai sesama. Yang keenam yaitu tidak membedakan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau cara. Yang ketujuh yaitu saling tolong-menolong dengan tetangga. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Cukup sekian, terima kasih atas penjelasan yang tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.